Ini perut ini usul. Ingin sekali. Kepala memutuskan. Sudah 2 hari kamu makan daging terus, stop. Jadi tubuh harus apa? Nurut. Nggak bisa, udah aku makan sendiri, kamu enggak. Enggak mungkin dong. Lewat mana makannya? Jadi kalau istri harus tunduk pada suami, itu bukan Tuhan menjajah istri, tidak. Tapi itu bicara fungsi. Bukan bicara posisi. Bedakan itu. Posisi kita di hadapan Papa di surga itu equal, sama. Tapi ini fungsi, saudara. Beda kalau bicara fungsi. Oke, jadi otoritasnya tahu di tangan suami. Anak-anak akan jadi berontak kalau mereka melihat otoritas yang dipegang oleh papanya lemah. Anak-anak pasti berontak. Maka itu kenapa di dalam banyak keluarga anak-anak lebih takut ke papa bukan daripada ke mama. Karena ada otoritas. Mama melotot sampai mau lepas matanya anak, hehehe, gitu aja. Tapi begitu papa baru, gitu, anak udah. Karena ayat itu tadi, otoritasnya ada di kepala. Maka itu papa-papa pegang otoritas ini. Jangan ditukar oleh apapun juga. Amin. Hebat sekali, saudara. Maka itu firman ini harus kita hormati. Nah ini soal suami istri. Kita melihat Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-25. Saudara, saya belajar dari Roh Kudus. Kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab, lalu ada kata anggota tubuh, sesama anggota, itu pasti semua untuk suami istri. Dan itu caranya. Nah di Efesus 4 ini ada kalimat ini, ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah apa? Benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Suami istri, hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita, itu bukan karena kita ditipu orang, perusahaan kita terbakar, mobil kita kecelakaan, misalnya gitu. Tidak. Hal yang paling menyakitkan bagi suami istri, kalau ada dusta. Betul tidak? Itu sakit sekali. Kita tidur satu tempat tidur, bagaimana kita bisa saling mendustai? Maka itu suami istri firman ini luar biasa. Buang dusta. Karena kita sesama anggota. Nah seringkali ada dosa di antara dua orang itu. Pasti ada dusta. Betul tidak? Kalau tidak ada dosa, nggak mungkin ada dusta. Ada dosa, baru ada dusta. Nah, itu yang merusak. Satu hari saya dapat ilustrasi dari Roh Kudus. Ini kepala dengan tubuhnya, kepala dengan tubuh. Tubuh kita suatu hari bisa bermasalah. Betul? Sakit. Contohnya, berapa teman kita, saudara kita ada kena kanker. Sedih bukan? Tapi kepala tidak boleh marah pada tubuh. Kamu sakit terus. Lucu nggak kalau begitu? Nah, kepala bertanggung jawab. Di dalam tubuh kita, ada satu saraf yang saya paling senang mempelajarinya. Namanya gerak refleks. Pernah tahu dia? Gerak refleks. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang refleks, betul-betul tidak ada teknik yang manusia bisa buat sehebat refleks kita. Itu hitungannya bukan detik loh, saudara. Sepersekian detik. Coba bayangkan, kalau kita lagi jalan, toto ujung kaki kita kena api, kan mata nggak lihat karena di atas. Itu panasnya cepat memberitahu ke otak, panas. Saudara, waktu syaraf itu memberitahu panas, itu otak nggak santai, nanti dulu ya, nggak begitu. Dia langsung memutuskan, tarik. Bisa bayangkan nggak? Nah,
Itu kurang dari 1 detik loh saudara. Berita panas sampai dia olah, dirapatkan dulu di otak, tarik, itu cepat sekali. Nah, ini yang kita temukan di Efesus 4 ayat 25. Kalau ada anggota tubuh yang berdusta, perhatikan ya. Jadi misalnya, ujung ibu jari kaki kita kena api. Nah, untuk membawa berita sampai ke otak, dia harus melewati berapa bagian tubuh? Betul? Jari kaki, telapak kaki, mata kaki, betis, lutut, paha, pinggul, pinggang, pundak, leher, sampai ke saraf pusat. Ini berapa banyak daerah yang dilewati. Nah, bayangkan ketika berita panas sampai lutut bilang, enggak panas, bohong dia. Misalnya, ngerti ilustrasi ini? Terus dia balik, betul keblokir. Terus balik, enggak panas. Kepala kan enggak tahu apa-apa. Kalau ada panas di situ. Bisa bayangkan? Oke? Nah, itu kalau ada dusta dalam pernikahan kita. Rusak. Anak-anak jadi korban pertama. Ya tetap dusta. Karena rasa kok. Loh, tapi rasa itu nggak perlu bilang, betul tidak? Maling, rasa itu nggak perlu bilang, otomatis dia akan memberitahu, betul? Yang lain betul tidak, saudara? Kenapa dia mikir gitu? Ya, ada lagi apa? Ya, tidak bisa juga, akan merusak, bohong demi kebaikan, nggak bisa. Semua dusta itu jahat, ya. Semua dusta itu jahat. Beda dengan kata hikmat, itu lain lagi. Oke? Nah, saudara, maka itu perhatikan ini baik-baik. Tapi suatu hari, Roh Kudus memberi saya ilustrasi. Nah, ini celakanya kalau sarafnya saraf Jawa. Saraf Jawa, tahu? Pelan semuanya itu. Bayangkan. Bilang panas, pelan jalannya ada, sudah matang dulu itu jempol. Oke, saudara, mari kita belajar. Pernikahan kita harus lihat kepala dengan tubuh. Terus begitu. Apa saja hubungannya cuma 2. Maka itu mengapa Malaki 2:16 berkata, aku benci perceraian. Sejengkel-jengkelnya kepala pada tubuhnya. Nggak mungkin kepala bilang, udah potong aja tubuhnya, ganti tubuh lain. Mati dia. Itu pula sebenci-bencinya tubuh pada kepalanya. Karena sering bermasalah, sering sakit. Tubuh nggak boleh bilang, aku ganti kepala yang lain. Mati juga. Jadi kalau apa kita berfirman, aku benci perceraian. Karena alasannya ini. Bagaimanapun sesalah-salahnya tubuh, kepala harus terima. Sesalah-salahnya kepala, tubuh harus terima kepala. Hebat bukan hukum ini? Ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Selanjutnya sampai ayat 27 nanti. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, saya pertama kagum melihat ayat ini. Saya berkata, Papa, mana ada orang marah nggak berdosa? Semua marah kan dosa. Tapi kenapa ada marah yang nggak berdosa? Ternyata jawabannya, yang belum menikah tidak boleh marah. Yang boleh marah hanya sudah menikah. Enak bukan kalau begitu? Jadi yang mau marah, menikah dulu baru boleh marah. Kenapa kita lihat ayat ini, saudara? Karena ini bicara tentang suami istri. Ukurannya marah yang tidak berdosa itu kalau matahari terbenam selesai. Jadi kalau ingin marah panjang, tunggu sumber. Tunggu sumber ya. Nanti marahnya bisa panjang sekali. Nah, mengapa saya bisa menghubungkan ayat ini tentang pernikahan? Karena ada kata setelah matahari terbenam.